Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istain. Ya aman. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Baik. Gimana kabar kalian? Baik. Mudah-mudahan selalu dalam Allah, Amin. selalu sehat. Dan insya Allah kedepannya kalian menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi Amin. Baik, kita akan memulai materi selanjutnya, yaitu yang berkaitan dengan yang namanya Al-Quran dan Hadis. Tapi sebelumnya kita akan, supaya kalian fokus, kita akan SPP terlebih dahulu. Oke? SPP pertama. Yang pertama, ketika Bapak bilang tangan kanan itu tunggal, Bapak angkat tangan kanan, kalian bilang tunggal. Oke. Kanan ini. Oke. Ketika kiri ganda. Oke. Tunggal. Ganda. Oke. Kita mulai. Tunggal. Ganda. Ganda. Tunggal. Oke. Tunggal. 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 Ganda. 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 Oke. Tunggal. Ganda. Oke. Ulangi. Tunggal. Ganda. Ganda. Tunggal. Tunggal. Ganda. 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 Oke, bukan buat saya. Oke, ketika Bapak angkat tangan kanan, tepuk tangan sekali. Oke, berapa? Kalau ini 2 kali ya? Ya. Oke. Pinter banget sih. Oke. Tes dulu Bapak. Ya. Fokus. Masih kita burung. Oke, tes sekali lagi. Halo. Baik, fokus kalian di sana. Oke, kita pergi selanjutnya. Oke. Rada melo sedikit. Ketika Bapak katakan kepada kalian, seberapa senjakah kamu? Kalian langsung, Pak, begitu saya masuk ke Indomaret, tugasnya bilang, selamat datang, dan yang lain-lain. Oke, jam. Waalaikumsalam. Seberapa senjakah kamu? Pas benerin HP, abangnya bilang LCD-nya kena nih, mau ganti yang baru. Ku jawab, tak perlu bang, selagi masih bisa dipakai, samar-samar pun tak mengapa, asal notifikasi darinya masih tetap berdering. Oke. Seberapa senjakah kamu? Aku ke kedai kopi, baristanya bertanya, mau yang panas atau yang dingin? Aku jawab, yang panas aja, karena seluruh tubuhku terasa sudah beku, sebab menilai sikapnya dia yang tanpa henti. Sungguh-sungguh laki-laki yang menyanyikan kamu. Mantap. Oke, lanjut. Betul. Coba, kotak pak kotak. Oke. Seberapa senjakah kamu? Ketika pesan nasi goreng, si penjual bertanya, ini telurnya dipisah atau dicampur? Lalu ku jawab, dipisah saja daripada bersama, tapi sering tidak diajak bicara. Kalau masak, kalau goreng ikan itu posisinya bagaimana?
Tiduran. Jauhan. Tenang, jangan ngobrol. Oke, lanjut. Seberapa senjakah kamu? Sewaktu-waktu aku masuk ke sebuah minimarket. Lalu kasirnya pun menyapa, "Selamat datang di Indomaret." Lalu aku pun berkata, "Stop basa-basi," tentang menyatakan selamat datang ke atas kehadiranku. Kamu seperti mantanku yang hanya mengharapkan uangku daripada kehadiranku. Biar enggak pernah. Makanya Indomaret, jangan Indo yang lain, Indomaret. Oke, lanjut berikutnya. Seberapa senjakah kamu? Pas lagi ngisi bensin, penjaganya berkata, "Mulai dari nol ya mas?" Ku jawab, "Ya silakan, mulai dari semua dari awal. Dari rasa yang belum terbentuk sampai nyaman, lantas dihianati dan akhirnya ditinggalkan." Baik, kita akan mulai ke materi. Oke, materi kita untuk hari ini adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ini adalah kelanjutan daripada pelajaran atau materi sebelumnya. Masih di bab yang sama. Oke, bab yang kita bahas itu adalah Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu fungsi Al-Quran, apa itu arti atau definisi dari Al-Quran tersebut. Sekarang kita masuk kepada fungsi daripada hadis terhadap Al-Quran. Oke. Sebagai bentuk apresiasi daripada pembelajaran sebelumnya, Bapak pengen kalian mencoba untuk mengingat kembali materi-materi sebelumnya. Oke, kira-kira siapa yang mau membacakan atau kira-kira menguraikan materi sebelumnya? Bapak mulai dari kamu. Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam yang selalu digunakan hingga akhir zaman. Baik, Al-Quran merupakan pedoman hidup yang akan digunakan sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Oke. Adar. Selain Al-Quran yang menjadi pedoman, ada hadis-hadis Nabi yang menjadi sumber kerja sebuah Al-Quran. Oke. Selain Al-Quran, ada yang namanya hadis yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Baik. Yang ketiga, kamu. Al-Quran berarti bacaan atau yang dibaca, sedangkan secara istilah adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tertulis dalam mushaf, disampaikan secara mutawatir, dan membacanya adalah ibadah. Baik, pengertian Al-Quran nanti ada sesuatu yang dibacanya berpahala dan itu adalah merupakan pedoman hidup. Baik, selanjutnya kamu. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ucapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, yang selanjutnya adalah hadis. Ya, hadis adalah pertama tadi sudah disebutkan oleh kawan kalian. Pertama adalah perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Oke, Al-Quran dan pengertian hadis. Kita masuk ke sesi berikutnya yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Baik, sebagai contoh, ketika ada pertanyaan, ketika ada ayat Al-Quran, aqimis sholat. Oke, sholat artinya dirikanlah sholat. Oke, dirikanlah sholat. Pertanyaannya adalah pertanyaan pertama, sholat itu bagaimana sih? Apakah ada penjelasan selanjutnya di Al-Quran? Kalau Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memerintahkan kita untuk sholat, sholatnya yang kayak gimana? Apakah ada di Al-Quran sholat itu seperti apa? Ada nggak di Al-Quran sholat itu seperti apa? Tidak ada penjelasan sholat itu dimulai dengan takbir kemudian dengan salam. Yang ada dari hadis. Rasulullah pernah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Nah, untuk menjelaskan firman Allah tersebut, kemudian dibutuhkan yang namanya hadis. Oke, itu salah satu peran daripada hadis. Untuk menjelaskan apa? Sholat itu seperti apa? Nggak ada di Al-Quran. Kemudian dijelaskan. Contohnya lagi,
Rukun Islam yang terakhir apa? Oke, apa? Oke, haji. Bagi yang oke, haji. Sekarang sudah pada berangkat haji ya. Nah, di Al-Quran cuma wa atimul hajjah wal umrata lillah. Perintahkan untuk haji. Man istata'a ilaihi sabila. Diperintahkan untuk haji, tapi caranya seperti apa? Tidak jelaskan di Al-Quran. Makanya kita membutuhkan hadis untuk tahu haji itu apa saja sih. Haji itu kan banyak, ada mikot, ada yang lain-lain banyak. Makanya kita membutuhkan yang namanya hadis sebagai apa? Sebagai penjelas daripada Al-Quran, sesuatu yang apa yang masuk umum di Al-Quran. Contohnya lagi zakat. Zakat yang kalian tahu mungkin zakat fitrah kalian tahu. Tapi apakah kemudian zakat fitrah itu ada di Al-Quran? Tidak ada. Di Al-Quran itu cuma ada nama shodaqatu lil fuqara dan yang lain-lain. Nah, secara garis besar intinya adalah Al-Quran itu membutuhkan hadis supaya apa? Supaya Al-Quran itu menjadi jelas. Ya. Itulah yang kemudian akan kita bahas untuk sesi kali ini. Oke? Kita akan membentuk menjadi 4 kelompok untuk mengurai apa saja fungsi hadis terhadap Al-Quran. Menurut buku yang ada di tangan kalian itu semuanya ada 4. Sekarang kalian membentuk menjadi 4 kelompok sesuai dengan yang sebelumnya kita sudah sepakati sesuai dengan kelompoknya masing-masing, dan silakan kalian mengisi lembar kerja yang akan memberikan supaya diisi. Boleh diambil dari buku, boleh dari Google, boleh dari apa? Google. Oke? Bisa dimengerti? Bisa. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kita akan mulai pengelompokan tersebut. Jangan sama aja, ada yang Kegul. ada yang takdir, ada yang takdir. Takdir mau apa? Oke, yang takdir siapa yang takdir? Takdir ya. Takdir. Baik anak-anak sekalian, sekarang waktunya kalian mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan di kelompok yang masing-masing. Baik, kita akan mulai dengan kelompok pertama. Silakan. Silakan perwakilan yang maju. Hasil yang telah kalian dapatkan. Juara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan fungsi hadis. Menurut hadis, fungsi hadis bayan pasti, yaitu menetapkan hukum atau aturan yang tidak ada di Al-Quran. Contohnya, misalnya zakat fitrah tidak ada di Al-Quran, tapi ada di hadis. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siap kelompok 4. Kelompok 4 siap. Tolong silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 4 akan menjelaskan fungsi hadis dalam Al-Quran. Bayan ta'rif adalah fungsi hadis yang berfungsi untuk menguatkan atau menegaskan sesuatu yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Contohnya adalah hadis
hadis yang menjelaskan kata tidak sholat. Isinya memberikan instruksi tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat. Oke. Dah. Belakang jaga. Waalaikumsalam. Sini dong. Jalan aja, tapi jangan berbicara. Ini aja di sini. Oke, untuk kelompok selanjutnya kelompok kedua. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari orang tua ingin menjelaskan hadis terhadap Al-Quran. Hadis menjelaskan ayat Al-Quran membutuhkan tafsiran atau penjelasannya, sehingga makna dan penerangan ayat tersebut dapat dipahami secara lebih mendalam. Oke, silakan. Bayan tafsir jadi untuk menjelaskan. Baik, terima kasih. Baik, untuk kelompok terakhir, kelompok 3, silakan presentasikan apa yang sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang pengertian atau penggantian sunnah dari bahwa menjadi Quran dalam Al-Quran yang takwil bentuk penafsiran atau penjelasan dari Al-Quran. Contohnya yang sering digunakan adalah zaman tadi. Oke, zakat pertanian. Makasih, silakan kita. Buat kita semua. Baik, kita kasih tepuk tangan untuk baik. Fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 4. Sekarang kita coba konfirmasikan ke sumber yang terpercaya. Coba perhatikan ke depan. Oke, Bapak, anggap ini adalah sebagai biasan ilmu. Baik, yang pertama adalah fungsi hadis bayanut takrir, yang artinya dia itu menjelaskan atau berfungsi untuk menegaskan, menguatkan. Jadi menguatkan yang tadi sudah ada kemudian dikuatkan lagi. Yang kedua adalah bayan tafsir, menafsirkan. Menafsirkan artinya apa? Yang tadinya samar kemudian jadi jelas. Kalau sebelumnya ada muka sabi ya. Terus bayan tasyrih, memberikan kepastian hukum, atau yang tadinya belum ada hukumnya kemudian ada menjadi ada hukumnya. Tadi Al-Quran tidak ada hukumnya kemudian menjadi hukum. Contohnya apa? Bayan tasyrih kayak di Al-Quran kan ada bahwa yang diharamkan adalah yang jelek-jelek atau yang kotor-kotor. Kemudian di hadis kemudian dijelaskan apa itu yang kotor. Nah, yang kotor itu sesuatu yang apa? Hewan yang berkuku atau anjing. Di Al-Quran anjing ada ya. Tapi yang ada di Al-Quran yang haram itu babi. Tapi yang ada di hadisnya adalah anjing. Salah satunya adalah anjing. Atau bayan tafsir, membatalkan hadis yang apa? Membatalkan itu berfungsi untuk membatalkan ketentuan lama. Ada. Baik, sini sudah masing-masing. Baik, yang kalian cari ternyata sudah sesuai dengan dapat kita konfirmasi dan sudah sesuai dengan sumbernya yang terpercaya. Dengan ini kalian sudah tahu bahwa yang namanya fungsi hadis itu ada 4. Yang pertama adalah bayan tafsir, yang kedua bayan tafsir, yang ketiga bayan tafsir, yang keempat bayan tafsir. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk Tapi sebagai asesmen nanti Bapak akan kirimkan ya, di sini Bapak sudah bikin kuis ya, sudah bikin kuisis yang nanti akan Bapak kirimkan ke Google Classroom, ke Google Classroom yang masing-masing. Oke, sebagai
terakhir di Google Classroom kalian sudah kirimkan which is yang nanti silakan kalian kerjakan di ruang masing-masing. Kita supaya berbarengan kita akan mulai nanti malam kira-kira jam 8 malam kita akan mulai. Jadi di sini ada menunggu partisipasi semua kita cukup. Jam 9 malam, jam 8 malam kita akan mulai, kita akan mengerjakan yang tadi materi kita sudah kita bahas, itu tentang bukti hadis terhadap Al-Quran. Oke, sudah mewakilkan linknya di Google Classroom-nya kelas kalian. Baik, sudah selesai pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat sebagai penutup bahwa jangan pernah kita kemudian mengabaikan yang namanya Al-Quran dan hadis, karena itu adalah satu kesatuan. Tidak mungkin kita berpegang hanya kepada Al-Quran saja, dan juga tidak mungkin kita berpegang kepada hadisnya saja, atau tidak kedua-duanya. Kedua-duanya itu satu paket ya, tidak bisa dipisah satu sama lain. Nanti pembahasan yang lain mungkin ada hikmah, ada kias. Baik, kita itu pelajaran untuk hari ini. Silakan ketua kelas memimpin. Sahil Yaman Alaihi Wasallam.